Ada satu hamba Tuhan yang berkata bilang begini, perjalanan terpanjang dalam kehidupan manusia itu adalah menemukan dirinya sendiri. Saudara sudah temukan diri sendiri? Siapa saudara sudah temukan? Sangat betul apa yang disampaikan. Karena itu banyak anak Tuhan di luar sana yang hidup seolah-olah, bukan seolah-olah, memang tidak tahu tujuan hidup mereka. Itulah sebabnya Kristen tetapi hanya KTP. Tidak tahu mereka harus buat apa, tidak tahu. Jadi mereka menjalani hidup itu hanya tidur, makan, tidur, bangun, makan, kerja, itu saja yang mereka lakukan setiap hari. Jadi seolah-olah aktivitas hidup ini hanya untuk makan, hanya untuk kerja. Karena apa? Karena tidak tahu tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Oke, baik, salam. Sekali lagi salam. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama di tempat ini. Saya percaya semua kita yang datang dengan kerinduan kita sama-sama untuk mengalami Tuhan. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan tujuan bahwa kita datang untuk mengalami Tuhan, saya percaya Tuhan akan memulihkan setiap kita. Bahkan bukan hanya memulihkan, tetapi Tuhan mau pakai kita sebagai anak-anak muda yang akan Tuhan pakai dimanapun kita berada. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang memberikan hidupnya untuk kita. Saking berharganya kita, Tuhan kita rela datang untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Karena apa? Karena kasihnya kepada kita sungguh amat besar. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan saya ambil dalam satu bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan baca, teman-teman semua bisa mengikutinya dan fokus sehingga firman Tuhan yang kita belajar hari ini tidak sia-sia. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini kita sudah sering mendengarkan. Bahkan mungkin ini ada beberapa dari kita menjadi ayat favorit atau ayat hafalan bagi setiap kita. Dan firman Tuhan ini beberapa hari yang lalu saya bawa di komsel kami di Tola Malai. Saya bawa firman Tuhan ini dan ingin saya bagikan malam hari ini karena sangat luar biasa firman Tuhan ini. Karena ketika kita tidak tahu apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, maka kita sedang gagal di dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama belajar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Sama-sama dengan saya katakan pencobaan biasa. Sekali lagi, pencobaan biasa. Benarkah? Saya percaya semua kita mengalami yang namanya ujian dan pencobaan dalam kehidupan kita. Bahkan sampai saat ini mungkin di antara teman-teman mungkin masih ada dalam pencobaan dan ujian. Dan semua kita yang masih hidup, kita pasti dan bahkan sedang mengalami pencobaan. Benar atau tidak? Benar ya? Hanya manusia yang sudah mati saja yang tidak memiliki beban dalam dia punya hidup. Oleh karena itu, kita harus tahu ketika Tuhan izinkan pencobaan itu dalam kehidupan kita supaya apa? Nah, ini yang menjadi perhatian kita sebagai anak-anak muda. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu dalam kehidupan kita dan kita tidak tahu cara mengatasinya, kita akan melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Kalau kita tidak tahu untuk apa ujian ini, untuk apa cobaan ini Tuhan izinkan, kita akan melakukan hal-hal yang negatif yang akan merugikan hidup kita. Pada akhirnya kita jauh dari Tuhan. Pencobaan ini mungkin saya sebelum melanjutkan saya sedikit sharing. Beberapa tahun lalu saya mengalami yang mungkin itu adalah titik terendah yang dalam saya punya hidup.
Saya ini sedang mengalami istilahnya pergumulan tentang masa depan. Saking pikirannya saya, saking takutnya saya, satu ketika saya sedang membawa kendaraan, mungkin karena tidak fokus dengan dengan jalan yang saya lalui, sampai-sampai saya keluar jalur karena pikiran ini kosong. Sampai-sampai saya keluar jalur, dan puji Tuhannya ada orang yang kasih kaget saya. Kagetnya dengan klakson motor yang besar, trit begitu, besar sekali, membuat saya kaget. Ternyata saya sudah ada di luar jalur, bahkan sudah mau jatuh begitu, dan itu saya tidak sadar. Nah, itu adalah ujian-ujian yang membuat hidup saya ini waktu itu sangat turun, sangat down begitu. Dan karena itu memang waktu itu ikut Tuhan masih setengah-setengah. Jadi ketika ada mengalami masalah, tidak tahu cara mengatasinya seperti apa, dan tidak tahu solusinya seperti apa ketika mengalami masalah. Makanya saking banyak masalah, pikiran kosong, bahkan hampir mengalami kecelakaan. Dan saya percaya Tuhan punya cara sehingga saya tidak jatuh lebih dalam, tapi Tuhan pakai orang itu untuk menyadarkan saya bahwa ternyata saya ada di luar jalur. Saya percaya semua kita ini punya masalah, punya pergumulan, apalagi sebagai anak muda, setiap kita pasti mengalami itu. Dan saya percaya juga Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyadarkan kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyadarkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Bahkan dengan cara-cara yang tidak masuk akal, Tuhan akan pakai itu untuk menyadarkan kita supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Ada beberapa kejadian juga di dalam Alkitab. Tuhan bisa pakai ayam untuk menyadarkan Petrus, dan ada lagi kejadian Tuhan bisa pakai keledai untuk menyadarkan Beliau. Tuhan banyak memakai hal-hal yang di luar pemikiran kita. Untuk apa? Untuk supaya kita ini sadar bahwa kita ini butuh pertolongan Tuhan. Oke, seperti yang kita bahas tadi, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Ini adalah kalau kita baca di ayat 6 dan seterusnya itu, ini Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, dan Paulus ini mengambil contoh dalam hal ini bangsa Israel yang waktu itu di padang gurun bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut tentang bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka harus makan di sana. Makanya di ayat ini Paulus memberikan semacam pengertian begitu kepada jemaat di Korintus, bahwa pencobaan-pencobaan yang kalian alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Karena di balik ujian yang kita alami ternyata Tuhan bekerja. Kalau kita melihat Roma 8 ayat 28 itu, coba tampilkan Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini sangat jelas. Jadi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan memiliki tujuan, bukan tanpa tujuan. Jadi sekali lagi saya mau bilang, ketika kita mengalami masalah, jangan merasa sendiri. Amin. Seringkali kita mengalami masalah, kita merasa sendiri, tidak ada yang membantu kita. Bahkan mungkin keluarga tidak mau peduli dengan kita, bahkan teman-teman kita tidak mau membantu kita. Tetapi ada satu pribadi yang luar biasa, dia namanya Yesus. Dia juga disebut sahabat. Dalam kesesakan dia disebut Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak mengandalkan Tuhan.
Hanya orang-orang yang tidak menyadari kehadiran Tuhan saja yang mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi saya percaya semua kita yang hadir hari ini, kita adalah pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan. Amin. Sehingga saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka apapun yang kita alami, Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk kita melewati semua yang kita lalui. Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan kepada kita semua malam hari ini. Kenapa kita mengalami pencobaan dalam kehidupan kita? Selain Tuhan memiliki tujuan dalam kehidupan kita, kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi? Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang juga, dan mungkin juga menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sendiri sebagai anak-anak muda. Kita harus tahu ini yang saya belajar bahwa di sini adalah poin yang pertama adalah karena kita tidak tahu status kita di dalam Tuhan. Ini satu poin yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu siapa kita di dalam Tuhan, sudah saya katakan tadi, kita sedang menjalani kehidupan tanpa tujuan yang jelas. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa kita di dalam Tuhan. Nah, ini yang membuat kita ini kalau mengalami masalah tidak tahu membuat apa, seperti itu. Dan seperti yang sudah kesaksian saya tadi, seperti itu, karena memang status kita ini harus jelas di dalam Tuhan. Kita harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang berbicara dalam Alkitab bahwa kita ini adalah anak Tuhan, kita ini adalah anak raja, kita ini pribadi yang berharga. Ini yang kita tidak menyadari. Makanya ketika kita mengalami masalah, kita seolah-olah menghadapinya sendiri. Padahal kita di dalam Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan menerimanya sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, kita ini dikatakan kita ini anak, dan Tuhan kita itu adalah Bapa. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu layaknya Bapa dan anak. Sebagai anak, kita harus tahu Bapa kita seperti itu. Bapa kita itu seperti apa, kita harus tahu. Sehingga di dalam kita menjalani kitab hidup, kita percaya bahwa ketika saya ada masalah, oh ada Bapa saya, seperti itu. Poin yang pertama ini sangat penting karena kalau kita tidak tahu siapa kita di dalam Tuhan, kita sedang menjalani kehidupan yang tidak jelas. Saya senang ada satu hamba Tuhan yang berkata bilang begini, perjalanan terpanjang dalam kehidupan manusia itu adalah menemukan dirinya sendiri. Saudara sudah temukan diri sendiri? Siapa saudara sudah temukan? Sangat betul apa yang disampaikan. Karena itu banyak anak Tuhan di luar sana yang hidup seolah-olah, bukan seolah-olah, memang tidak tahu tujuan hidup mereka. Itulah sebabnya Kristen tetapi hanya KTP. Tidak tahu mereka harus buat apa, tidak tahu. Jadi mereka menjalani hidup itu hanya tidur, makan, tidur, bangun, makan, kerja. Itu saja yang mereka lakukan setiap hari. Jadi seolah-olah aktivitas hidup ini hanya untuk makan, hanya untuk kerja. Karena apa? Karena tidak tahu tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Seperti itu. Oleh karena itu kita harus kenal Bapa kita. Amin. Dan untuk mengenal Bapa kita butuh persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita harus banyak bersekutu dengan Tuhan, lewat pujian penyembahan, mungkin lewat doa, lewat baca firman Tuhan. Di sanalah kita menemukan siapa kita di dalam Tuhan. Kita buka dalam Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan. Kita ini adalah ahli waris. Sama-sama katakan ahli waris. Sangat jelas, bagi ahli waris kita pasti menerima janji-janji Tuhan. Apa janji-janji Tuhan? Penyertaannya, masa depan yang penuh harapan. Sekali lagi, ini bisa ditemukan ketika kita ada di dalam Tuhan dan kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Status kita di dalam Tuhan itu apa? Dan kalau kita tahu itu, maka janji-janji Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Dan poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah, kalau yang pertama, karena kita tidak tahu status kita dalam Tuhan. Yang kedua adalah ini, karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Ini seringkali kita mengalami masalah, kita menyelesaikan dari kita punya cara. Seringkali yang kita lakukan itu, jadi nomor 2 itu baru Tuhan. Satu itu mungkin kita pakai kita punya kenalan, mungkin pakai kita punya kekuatan, kita pakai kita punya hikmat. Tuhan itu nomor 2. Dan ini kalau kita tidak menyadari akan hal ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang akan menjadi Tuhan punya lawan. Karena apa? Karena orang yang sombong itu lawannya Tuhan. Dan kalau kita tidak menyadari ini, kita menganggap hal yang sepele, tinggal tunggu waktu saja kita akan jatuh. Karena kita merasa hebat tanpa Tuhan, kita merasa bisa tanpa Tuhan, kita merasa cukup tanpa Tuhan. Padahal semua yang kita miliki adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kelihatannya mengandalkan Tuhan ini adalah perkara yang mudah. Apa-apa mengandalkan Tuhan, apa-apa mengandalkan Tuhan. Dan memang benar, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena apa? Karena Tuhan satu-satunya penolong, Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Kalau kita tidak mengandalkan Dia, kita sedang mengabaikan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita sedang mengabaikan Tuhan. Kalau kita mengabaikan Tuhan, tunggu waktu saja kita akan jatuh, tunggu waktu saja kita akan mengalami masalah. Dan kalau kita mengalami masalah dan kita tidak mau datang kepada Tuhan, itu lebih fatal lagi. Karena itu, solusi dari setiap masalah yang kita hadapi itu tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Amin. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Kita mau andalkan kita punya kenalan, kita mengandalkan kita punya kekuatan. Tuhan sudah bilang, orang yang sombong itu Tuhan, lawannya Tuhan. Matius 11 ayat 28 belum mungkin. Matius 11 ayat 28. Ini ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini Tuhan sudah menawarkan solusi sebenarnya ketika kita mengalami masalah, yaitu datang kepada Tuhan. Solusinya datang kepada Tuhan. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sudah sangat jelas sebenarnya. Cuma kan kita ini sering menghiraukan ajakan ini. Kita sering mengabaikan Tuhan. Mungkin kita terlalu sibuk dengan kita punya kesibukan sampai lupa Tuhan. Saking sibuknya kita lupa Tuhan. Ini yang perlu diperhatikan dengan serius, sehingga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang jauh dari
Tuhan.